Halo guys, kembali lagi bersama Reza Rama Indo. Oke, di hari ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dikit aja ya, ngobrol-ngobrol. Soalnya banyak pak, bukan banyak sih, bukan permintaan juga. Ini banyak soal. Jadi kemarin saya tidak bisa upload pak. Saya lagi sibuk dengan kegiatan saya gitulah di kampus ya. Jadi saya mau maaf jarang bikin video. Mungkin kalau bikin video mungkin pas saya selesai aja. Oke, banyak permintaan dan banyak pertanyaan yang dari teman-teman saya, bukan teman-teman saya sih, dari adik kelas saya, adik kelas yang dari semester bawah, semester 7 6, banyak yang nanya, Mas Reja, KKN itu seru nggak sih? Terus KKN itu gimana caranya? Terus apa yang kita lakukan saat KKN? Banyak banget yang bertanya pada saya. Lagi duduk di TU, lagi ditanya, lagi boker pun saya ditanya. Lagi boker ditanya loh, lagi ditanya WA, WA. Jadi saya langsung bahas saja. KKN, kerja kuliah nyata. Apa itu KKN? KKN itu adalah kok lupa. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektor atau pada waktu dan daerah tertentu di daerah Indonesia ya, termasuknya ya, pokoknya di daerah ya misalnya masuknya gimana tuh ya, kamu itu harus kayak pengabdian, terus memberikan informasi dan ilmu kalian kepada masyarakat, kepada ini misalnya kalian tuh desa, misalnya nama desanya tuh misalnya desa Sanghok, desa Mongoni, desa apa segala macam. Nah, kalian itu harus membagi informasi dan ilmu agar bermanfaat untuk ke masyarakat tertentu. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan saat ber-KKN adalah hal yang pertama, bawa obat-obatan. Nah, bawa obat-obatan, misalnya obat-obat pribadi lah, obat-obat pribadi ya buat tim KKN kalian, misalnya obat merah, minyak kayu putih, paracetamol, obat lainnya deh, pokoknya obat-obatan pribadi agar tim KKN kalian atau teman kalian kalau misalnya ada yang sakit, kalian sudah siap untuk itu. Kalau misalnya ada yang sakit, kalau misalnya udah siap, nah kalian udah tinggal kalian kasih obat, terus ini. Kalau misalnya masih sakit juga, kalau misalnya ada yang nanya, Kak, Mas, kalau misalnya ada yang masih sakit, ya kalau misalnya masih sakit ya bawa aja ke dokter atau enggak ke klinik. Soalnya kalau misalnya ada penyakit lain takutnya kembali juga, kita kan juga nggak bisa ngasih obat-obatan yang misalnya, aduh aku pusing kok, kayak sekarang nanya kok pusing kok masih sakit. Nah itu harus dibawa ke dokter ya. Oke. Hal yang kalian penting ya saat sampai ke tujuan ya. Saat sampai ke tujuan ke tempat ya untuk posko. Nah itu dia yang gue ngomongin, posko KKN. Yang harus kalian lakukan adalah wajib lapor 24 jam ke RT RW. Karena ya, soalnya kan kalian itu kan pendatang baru ya di desa-desa ya, itu wajib lapor. Tapi mestinya lapor harus apa? Padahal tuh ada tulisannya 24 jam wajib lapor. Kalau misalnya kalian nggak lapor, ntar kalian dianggap orang asing dan nggak ada bla 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 gitu. Wajib lapor. Tapi kalau misalnya kalau misalnya beberapa tim doang gimana? Semua tim harus ikut lapor ke rumah RT RW agar ya kita tahu siapa aja orang-orangnya, siapa aja. Ya kalau misalnya sebagian, loh, ini ente siapa? Itu ente siapa? Nggak bisa, harus semuanya ikut, wajib lapor 24 jam ke rumah RT RW. Nah, harus wajib, semua harus ikut. Satu tim harus ikut. Agar wajah kalian dikenal oleh para penduduk dan juga RT dan RW sekitarnya. Oke, nextnya. Oke, ini tentang proker. Nah, ini kalian harus sebenarnya si proker itu gampang ya.
Coba sebentar, sebelum kita membahas proker, kalian harus bikin alamat ya, mungkin dikasih petunjuk arah ya oleh pembimbingnya. Maksudnya apa tuh alamatnya? Maksudnya petunjuk arah alamat posko KKN kalian misalnya tuh. Mas gue masih punya ya, bentar ya, saya ambilkan dulu. 2 hours later. Oke, I'll be back. Ya, maksudnya apa tuh? Alamat, apa petunjuk arah? Nah, maksudnya gini, kasih petunjuk arah kayak gini-gini nih. Kelihatan nggak sih kalau di kamera? Nah, ini dulu tuh kita berempat bikin posko. Bukan posko, kayak alamat petunjuk di mana posko KKN kita tuh. Gue masih menyimpan. My memory masih nyimpen. Gila, ini dulu kita berlima bikin alamat ini. Alamat posko sebenarnya sih wajib ya, tapi kalau misalnya ada pembimbing yang lupa apa, kasih alamat agar pembimbing kalian tahu alamat posko KKN kalian tuh di mana. Oke, next. Tadi itu udah. Oh, satu lagi. Oke, mungkin terakhir kali ya. Saya mau pergi, Pak. Mau ke itu. Oke, proker. Oke, ini sebenarnya ke proker tidak usah dipusingin, guys. Proker itu gampang, tinggal dilaksanain, tinggal dilakuin. Proker ya, secara kalau kalian tuh prokernya apa, misalnya kalau proker kalian tentang pendidikan, ya kalian tuh ya mungkin pendidikan ya, misalnya ajarin anak-anak dari desa tersebut yang apa di sekolahan SD SMP, nah itu kalian ajarin terus apa ininya, kegunaannya apa segala macam. Kalau misalnya itu ngajarin kayak anak-anak PAUD TPQ, TPQ ya, anak-anak kecil ya, anak kecil ngajarin. Terus kalau misalnya kenyang kalau misalnya kalian farmasi atau kedokteran, nah kalian tuh harus misalnya hidup sehat tuh gimana, terus obat-obat apa aja yang dilarang, terus kesehatan tuh gimana caranya, terus gimana caranya menghindari penyakit, dan gimana cara hidup sehat tuh gampang. Proker itu tidak usah dipusingkan, proker itu gampang. Dan cuman gini, dulu ada teman saya ya, KKN juga, pokernya tabrakan jadwalnya. Nah, ini jadwal poker kalian sama tim kalian tuh harus diskusikan ya, harus diskusikan. Karena apa? Takutnya proker kalian misalnya proker A maunya ini, misalnya proker A maunya saya mau poker ini, mau ke sekolah, mau ngajar anak-anak. Terus saya poker B di hari itu juga sama. Poker B misalnya saya mau menjelaskan tentang kesehatan. Nah, ya tapi targetnya ke orang tua. Nah, tambah pusing lagi. Makanya dari sekarang disiapin jadwal. Ya, disiapin jadwal proker kalian masing-masing. Misalnya misalnya gini aja, jangan tabrakan jadwal kalian jadwal proker kalian. Oke, next. Sama satu lagi, KKN itu juga sebenarnya menyenangkan loh, guys. Kalian juga KKN itu bisa KKN itu menyenangkan, berkumpul sama warga-warga, tadarusan, cara bikin gula merah, cara bikin apa sih namanya itu, gue lupa. Apa sih? Kerajinan tangan kerajinan tangan ya, pokoknya gitu loh. Terus kalian bermanfaatan dan mendapatkan ilmu. Dan ya satu lagi, mungkin nggak tahu ya, ini kan soalnya kan kampus-kampus kan beda-beda ya. Kalau kita dulu kita bikin produk sendiri, Pak. Jadi apa tuh masuknya bikin produk sini. Nah, masuknya itu bikin produk sendiri, bikin makanan kita sendiri, khas sendiri, dan slogan kita sendiri. Kalau kita dulu sih ini nggak tahu ya, ini dulu ada nama teman saya, teman KKN saya, semoga nonton sih, Faisal Ma'ali. Jadi Faisal ini dia bikin keripik apa gitu ya, gue bantu rasa-rasain, kok agak asin sepet. Ya, abis itu kita bikin ulang terus apa gimana segala macam. Nah, maksudnya gimana tuh bikin produk sendiri? Nah, kalian tuh bikin produk sendiri. Misalnya kalian mau bikin produk sendiri itu, misalnya pisang gepok rasa coklat. Nah, itu misalnya ya, contohnya. Nah, bikin pisang gepok, terus bikin misalnya apa lagi ya? Pokoknya produk makanan kalian sendiri lah, bikin
tangan kalian sendiri. Nah gitu, bikin produk kalian yang seenak mungkin untuk ke pembimbing kalian dan ke ini hasil produk saat kalian ber-KKN. Maksudnya bikin produk sendiri dengan tidak bantuan orang lain dan tidak mungkin ada bantuan sedikit. Maksudnya buatan kita sendiri loh gitu, dengan pembuatan dengan tim kalian lah. Nah gitu, buat produk bersama tim KKN kalian. Nah kalau gue sih dulu gitu, gue sih nggak tahu ya, gue nggak tahu sih teman saya itu bikin apaan. Ya gue bantu masak, gue bantu buat irisin, kan dia yang masak, gue irisin. Jadi terus gue beli apa yang namanya plastik itu ya, pokoknya tempat buat masukin keripiknya itu. Nah, kita masukin, selesai. Pokoknya. Oh, satu lagi ya. Nih, jangan bikin onar saat di desa orang lain. Gue udah lihat sih kasus berita di berita Tribun News, seorang mahasiswa. Nah, pokoknya kalian tahu sendiri lah. Ada di sekitar sini nih. Ada di sekitar sini, makanya aduh, ini makanya soalnya gini ya, jangan mempermalukan. Intinya gitu, jangan mempermalukan loh. Apalagi udah bawa-bawa kampus, pembimbing, orang tua. Jangan bikin malu. Jangan bikin onar. Ya, soalnya udah nama-nama ini nih, nama-nama kampus sama nama-nama orang tua juga. Jadi jangan malu-maluin, gitu aja. Jangan malu-maluin. Soalnya heran kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ya ampun. Soalnya kalau dia susah loh. Tapi katanya sih pas gue baca di berita katanya udah kelar kasusnya katanya. Oke, udah maafin sama segala macam. Yang intinya jangan membuat aneh-aneh, jangan membuat malu. Gitu. Oke. Mungkin sampai situ video kali ini. Ya, cuma 60 menit doang kok. Ini cuman ini. Soalnya banyak yang tanyain, Pak. Banyak nanyain, saat gue boker juga ditanyain. Soalnya di kampus juga, saat gue di ruang TU, di kampus, di ruang TU ada nanyain, Mas, KKN itu gimana sih? Terus, Mas, prokernya apa ya, Mas? Terus, isinya apa ya? Gue bilang satu hal. KKN itu menyenangkan. Dapat ilmu dan bermanfaat, dan dapat kawan baru. Pokoknya KKN itu menyenangkan, seru. Gua aja pengen ke tempat desa KKN gue, tapi nggak tahu kapan. Aku kangen, Pak. Oke, sampai situ dulu video kali ini. Jangan lupa makan teratur, tidur yang cukup. Oke. Jangan lupa like dan subscribe seperti biasa. Dan semoga yang ber-KKN dia sehat selalu lah ya. Sehat selalu dan jaga kesehatan, dan semoga dilancarkan KKN kalian deh. KKN kalian. Oke. Semoga dilancarkan KKN kalian. Oke. Sampai situ dulu video kali ini. Saya Reza Rama. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dah. Mungkin next videonya bakal nunggu 1 tahun. Saya sibuk banget. Ini aduh, dah, bye bye.